Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya sayangi, ketemu lagi sama Bu Mun, materi seni budaya kelas 9. Sebelum materi dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang Bu Mun sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa difahami kalian semua. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk pertemuan kedua hari ini, Bu Mun mau bahas mengenai seni patung. Kamu buka halaman 11. Saya minta anak-anak untuk mengikuti PJJ dari awal sampai akhir. Kemudian nanti kalau ada link jawaban dikerjakan semaksimal mungkin. Jangan yang penting kirim nilainya 0. Jangan ya. PJJ yang pertama kemarin banyak anak-anak yang niatnya saya enggak tahu, pokoknya yang penting kirim, tapi hasilnya nilainya 0 atau di bawah KKM itu banyak, padahal KKM-nya adalah 70. Untuk itu pertemuan yang kedua hari ini usahakanlah semaksimal mungkin materinya disimak dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada link kerjakan soal ya dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Soalnya itu rata-rata ada di dalam materi yang disampaikan. Jangan hanya langsung dibuka link soal kemudian diisi A semua, B semua. Rata-rata nilainya 0, 40, 50 seperti itu. Jangan ya. Yang pertama sudahlah, yang pertama, yang kedua ini mohon ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita mulai dengan membahas yaitu seni patung. Halaman 11. Seni patung. Masuk yang pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan seni patung? Di situ sudah ada. Seni patung adalah bentuk hasil karya jiwa seseorang dengan membuat bentuk, memvisualisasikan media 3 dimensi yang menampilkan keindahan. Tujuan penciptaan dari seni patung itu apa? Untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Nah, kemudian kita masuk pembuatannya. Seni patung berdasarkan pembuatannya. Ada 6. A. Patung religi. Patung religi ini tujuan pembuatan patung ini adalah sebagai sarana beribadah yang bermakna religius. Contohnya yang ada di Bali, maksudnya. Contohnya yang ada di Bali, di situ kan ada banyak patung toh. Lah di situ disembah. Nah, di situ termasuk jenis patung religi. Kemudian patung monumen. Patung monumen ini adalah bentuknya sebagai tanda atau peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Kemudian C. Patung arsitektur. Ini berfungsi sebagai konstruksi bangunan yang memiliki nilai estetis. Nilai estetis itu apa? Nilai keindahan. Yang D. Patung dekorasi. Ini fungsinya adalah sebuah bangunan atau lingkungan taman, hanya sebagai hiasan. Yang F. Patung kerajinan. Digunakan atau dinikmati keindahannya sengaja untuk dijual. Kemudian bentuk dan jenis patung. A.
Jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. Ada dua. Satu, arca. Dua, relief. Arca ini patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Kemudian yang kedua, relief. Ini adalah patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Contohnya patung-patung atau lukisan yang ada di candi, depan candi, itu termasuk relief. Kemudian kamu tahu uang logam yang 1000 atau 500, depannya itu kan ada gambarnya toh. Lah itu termasuk relief. Kemudian jenis patung dilihat dari fungsinya. Satu, patung monumen atau patung memorial. Fungsinya sebagai peringatan terhadap seorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. Nomor dua, patung sebagai lambang pemujaan. Maksudnya di situ bersifat sakral, digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai media peribadatan. Contohnya tadi di daerah Bali, di situ ada banyak patung dan di situ digunakan sebagai tempat pemujaan. Kemudian patung miniatur. Ini adalah patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. Keempat, patung dekorasi. Fungsinya hanya untuk keindahan atau menghias di dalam maupun di luar ruangan. C, jenis patung dilihat dari posisinya. Ada 4. Satu, patung freestanding, patung yang berdiri tegak. Dua, patung zonde, jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, ataupun berdiri. Ketiga, patung bos, patung yang bentuknya setengah badan. Yang keempat, patung tarso, patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja. D, jenis patung dilihat dari bentuknya. Satu, patung relief. Dua, patung 3 dimensi. Tiga, patung kinetis. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. A, patung dari bahan batu. Alatnya berupa pahat baja, martal besi, dan gerinda. Patung cetak dari bahan logam. Alatnya adalah kompor pengecor, alat cetak, dan gerinda. C, patung pahat dari bahan logam tapi berupa plat. Alatnya menggunakan martil, tatah, dan gerinda. D, patung berbahan semen. Alatnya pisau, martil, tang. E, patung berbahan tanah liat. Alat yang digunakan menggunakan sudip. F, patung berbahan kayu.
Alat yang digunakan adalah pisau, kapak, martil, gergaji, dan amplas. Kemudian dari bahan dan alat dalam berkarya seni patung di atas bisa kita bedakan bahannya itu menjadi 3. 1 atau A bahan keras, B bahan sedang, C bahan lunak. Untuk yang bahan keras tadi itu berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu yang digunakan adalah kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Untuk batu yang kita gunakan jenisnya batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. B bahan sedang. Bahan sedang contoh kayu yang digunakan adalah kayu waru, kayu randu, kayu maoni, dan kayu sengon. C bahan lunak. Yang kita gunakan adalah seperti lilin, tanah liat, dan sabun. Saya ulang ya anak-anak. Dari bahan dan alat dalam karya seni patung itu bahannya setelah kalian ketahui tadi mulai dari A sampai F itu bahannya disimbolkan jadi 3. Berbahan keras, bahan sedang, dan bahan lunak. Untuk keras itu contohnya bahannya kayu dan batu-batuan. Untuk yang berbahan sedang juga termasuk kayu tapi jenisnya berbeda dengan yang berbahan keras. Untuk yang berbahan lunak kita gunakan lilin, tanah liat, dan sabun. Kemudian teknik berkarya seni patung. Ada berapa itu? 7. Ada 7 teknik dalam berkarya seni patung. A. Teknik cor. Teknik cor, cara pembuatannya dengan menggunakan atau membuat alat cetakan. Di situ jenisnya bisa berbentuk gips atau semen. Alat yang digunakan dalam teknik cor ini adalah menggunakan cetakan. B. Teknik assembling. Teknik assembling itu apa? Perakitan atau merakit. Yang kita gunakan materialnya seperti kertas, kayu, atau tekstil. C. Teknik cetak. Dalam menggunakan teknik cetak ini, di situ dicontohkan misalnya ketika ingin membuat patung atau ingin membuat keramik, maka bahan yang disiapkan adalah tanah liat dahulu, setelah itu baru dicetak. Kemudian teknik cetak atau cor ini khusus dalam pembuatan patung dengan memanaskan logam hingga mencair kemudian dituangkan dalam cetakan. E. Teknik las. Teknik las ini adalah dengan cara menggabungkan beberapa komponen menjadi satu. Misalnya ingin membuat patung modern, bahan yang kita gunakan misalkan besi dan logam. Kemudian kedua bahan tersebut harus dilakukan dengan proses las. F. Teknik butser adalah teknik dengan mengurangi dan menambah bahan sehingga
benda dapat berbentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, jika ingin membuat keramik, maka kita mencari bahan tanah liat. Alat yang kita gunakan adalah menggunakan sudip. G. Teknik pahat. Teknik pahat adalah mengurangi bahan. Alat yang kita gunakan dengan teknik pahat adalah menggunakan teknik pahat. Bahannya, misalnya jika ingin membuat patung dengan berbahan batu dan kayu, maka alat yang kita gunakan adalah palu dan pahat. Kemudian praktek berkarya seni patung. Di situ A. Patung dari kayu, B. Patung dari sabun, C. Patung dari semen. Caranya ada semua. Patung dari kayu langkah pertama sampai langkah ke-6, patung dari sabun maupun patung dari semen. Dari ketiga patung tersebut, saya suruh praktek anak-anak membuat patung dari sabun. Anak-anak saya suruh membuat patung dari sabun. Waktunya maksimal 3 kali pertemuan. Berarti nanti Agustus, September, sebelum ulangan tengah semester. Syarat mengikutinya harus sudah mengumpulkan patung dari sabun. Bisa dimengerti? Untuk pertemuan hari ini seni patung sudah selesai. Saya ulang apa yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian seni patung. Yang kedua tadi tujuan pembuatan seni patung. Yang ketiga bentuk dan jenis seni patung. Kemudian bahan dan alat dalam berkarya seni patung, teknik berkarya dalam seni patung, yang terakhir praktek berkarya seni patung. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kalau kurang jelas silahkan kamu buka LKS-nya. Apa yang Bu Mun sampaikan ada di situ semua. Dan tugasnya jangan lupa praktek membuat seni patung dari sabun. Temanya bebas. Mau dibuat patung sebagai apa namanya, contohnya dibuat bentuk bunga boleh, bentuk ikan boleh, bentuk kura-kura boleh. Waktu pengumpulannya maksimal sebelum ulangan tengah semester, berarti kira-kira awal September. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai tugas akhir dalam pertemuan hari ini, anak-anak silahkan kerjakan halaman 16 uji kompetensi A. Sudah ketemu? Halaman 16 uji kompetensi A nomor 1 sampai 10. Diingat-ingat nggih, jangan sampai asal kirim link jawaban nilainya 0. Ingat, ini sudah pertemuan yang kedua. Setiap kali pertemuan ada penilaian dan nilainya itu dimasukkan sebagai nilai harian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga pertemuan yang ketiga nanti kita bisa tatap muka secara langsung ada di kelas, sehingga Bu Mun bisa kenal kamu semua. Dan
bisa mengajar kalian semua dengan tatap muka secara langsung. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.